Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Resti Sari Juwinarto yang mewakili Bapak Dubes yang berhalangan hadir. Yang terhormat Minister Konsuler, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Samaryadi, dan staf jajaran KBRI. Hadirin jemaah ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di KBRI ini untuk melaksanakan ibadah bersama-sama, sholat berjamaah, bersilaturahmi, dan insya Allah kita akan berdiskusi ya, open discussion aja untuk tema yang apa ya, ini sangat yang pasti akan kita hadapi gitu ya, yaitu tentang kematian. Seperti Allah juga telah tuliskannya di Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, karena ini adalah yang sesuatu yang pasti, dan berhubung kita semua di sini kan perantau yang jauh dari kampung halaman, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa saja sih yang harus disiapkan untuk menghadapi kematian ini, terutama di Finlandia ini. Dan nanti mungkin kita open discussion aja dari praktiknya atau mungkin pandangan tafsirnya dari semua lah yang sedikit ya, mungkin ya sedikit background aja. Ini sebenarnya tema ini sudah kita coba usulkan sebenarnya dari awal tahun ini sebenarnya ya Mas Gani. Cuman ya berhubung satu dan hal yang lain sempat tidak terlaksana gitu, karena kita sebenarnya ingin membuat catatan dan buku. Terus kemudian ada beberapa kejadian luar biasa ya, maksudnya dari Kementerian Luar Negeri yang kemarin, yang Bapak Arya Daru yang seharusnya kesini kemudian meninggal. Terus ada juga mungkin dari beberapa staf Kemenlu yang lain yang kalau nggak salah yang di Peru yang beritanya itu ya. Jadi membuat kita merasa wah ini kayaknya mungkin perlu diangkat lagi gitu, untuk persiapan kalau misalnya ada dari kita atau keluarga kita yang mungkin meninggal di Finlandia, bagaimana caranya untuk bisa maksudnya ditanganinya di Finlandia seperti apa dengan pandangan Islam ya, Muslim seperti itu. Baik, mungkin sebelum mulai acara saya bacakan sedikit susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Seno. Kemudian kita mulai diskusi dengan materi panduan dan tata cara pengurusan jenazah muslim di Finlandia. Kemudian kita sholat asar berjamaah, dan terakhir bersih-bersih dan pulang. Baik, untuk membuka kajian ini marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari yang akan dibacakan oleh Mas Seno. Untuk Mas Seno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Nok. Kemudian mungkin bisa kita mulai saja penyampaian materi akan disampaikan oleh Mas Irfan, dan mungkin ada tambahan mungkin di bagian dan Faisal. Tapi ini kita buat mungkin forumnya open discussion aja ya, jadi interaktif aja. Iya, ada sesepuh juga nih Pak Azinur, mungkin kalau ada tambahan-tambahan Pak monggo diinformasikan. Nanti Mas Irfan jelasin, kalau memang ada pertanyaan kita bisa langsung aja interaktif, kita gali kira-kira kalau apa yang ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan aja. Nanti saya juga akan bertanya. Oke, kalau enggak nanti mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa. Monggo silakan. Mas Irfan. Terima kasih Mas Prima atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Mudah-mudahan Allah berikan balasan pahala, dan mudah-mudahan ini jadi amalan yang berguna. Oke. Hari ini kita akan membahas bagaimana panduan dan tata cara pengurusan jenazah muslim di Finlandia. Ini kurang lebih yang akan kita bicarakan pada hari ini. Sebelum kita terlalu jauh bagaimana nanti ke prakteknya, kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita persiapkan. Gimana sih Finlandia ini punya hukum yang harus kita taati juga tanpa harus menyalahi aturan syariat Islam. Langsung saja. Oke. Sedikit cepat. Secara umum, kadang kita kalau misalkan kejadian tuh bingung ya, apa yang harus dilakukan, harus menghubungi siapa, apa yang harus disiapkan. Kadang-kadang kita ngeblank, walaupun kita sudah tahu dan sudah biasa, kadang-kadang ngeblank. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika kematian, yang paling pertama kita menghubungi nomor 112. Itu secara ofisial, itu kalau di sini emergency call. Kalau bahasa pindahnya apa? Hatatilane numero 112, dan biasanya mereka akan mendatangkan ambulan ke tempat kita. Biasanya ada tim medis yang akan memeriksa, ngecek mulai dari nadi, terus apa saja kemungkinan kematiannya. Tapi mereka bukan yang menyatakan kematian itu sendiri. Mereka hanya ini indikasinya ini, tapi bukan yang menyatakan.
Yang menyatakannya sendiri adalah dokter yang bisa menyatakan bahwa ini adalah sudah ofisial, sudah bisa dipastikan meninggal, itu dokter sendiri. Dan yang akan mengeluarkan surat kematian pun dokter, bukan tim medisnya. Mereka hanya datang, mengecek, oke, kemungkinannya ini, memberikan infonya kepada dokter yang memastikan dan yang mengeluarkan semua surat-suratnya. Kemudian ketika dokter sudah menyatakan Fulan bin Fulan sudah tiada, kemudian kita bersiap-siap memberitahukan kalau di sini kita ke ini, nomor kontaknya yang paling mungkin adalah Mas Kenny di sini. Kemudian juga ke badan setempat, nanti lebih detailnya ada di slide-slide berikutnya. Kemudian dokumen seperti paspor, KTP, terus surat kematian dari yang awal ketika dokter sudah menyatakan dokumennya kita sudah siapkan, sudah tahu. Terus mengenai pemandian ini nggak bisa langsung kalau seperti di Indonesia. Kalau pemandian ini butuh juga koordinasi. Pengalaman saya dulu dengan Aurora Sariala, itu rumah sakit Aurora, itu juga perlu koordinasi. Jadi kita perlu kontak administrasinya dan prosedurnya gimana. Saya datang langsung pun nggak langsung ke masukin terus kita bersihkan, nggak bisa. Jadi lebih ke prosedural, dan ini yang mungkin bikin shock ya kalau misalkan itu kaget, apa sih ini udah mah kita setelah punya musibah terus dihadapin gini. Tapi ya ini mudah-mudahan jadi persiapan kita supaya bisa lebih menguatkan mental kita. Kemudian sholat jenazah, dan ini poin nomor 5 dan nomor 6 bisa kadang-kadang transport dulu dan sholat jenazah. Sholat jenazahnya bisa di masjid atau di area pemakaman langsung. Yang terjadi dulu ketika almarhum keluarga saya itu kita disolatkan ketika akan dimakamkan. Jadi nggak mutlak nomor 5 dulu, nomor 6 dulu. Jadi bisa kadang-kadang mana yang lebih memungkinkan dan lebih memudahkan. Kemudian sholat jenazah. Mengenai sholat jenazah pun kita perlu koordinasi dengan imam setempat. Saya dulu sempat dengan Imam Syarif itu kita juga koordinasi bagaimana dia juga yang memandikan lebih tepatnya, dan itu juga kita perlu mendaftarkan diri ya. Ada formulir yang perlu kita lengkapi supaya itu menjadi memudahkan kita nanti. Ada pertanyaan? Aku dulu mungkin sebagai pemantik gitu ya. Ini kan itu dokumen-dokumen tadi kan, ini kan di sini kan surat kematian, paspor, KTP, termasuk residence permit itu ya. Kalau KTP kan mungkin untuk orang Indonesia ya. Kalau residence permit kan sudah dikeluarkan sebelum datang ke sini. Iya, atau ID-nya sini atau ya ID ini polis ID itu ya. Ya, jadi kalau boleh saya kasih contoh langsung. Jadi ID ini bukan hanya KTP Indonesia, tapi ID resident permit yang warnanya hijau. Berarti polis ID itu ya. Ini polis ID ini kartu seperti KTP. Yang warna hijau ini ID untuk di Finland. Dari polisi ya? Iya, dari polisi. Tapi ada satu lagi yang warna merah muda. Ya, itu bisa stay permit ya. Resident permit. Ini yang resident permit. Ini juga kita harus siapkan. Ada 2 ya. Kalau polis ID-nya udah expired, Wajib diurus. Karena sama aja kita tidak diakui nantinya. Jadi ya biasanya cepat kok, lebih mudah.
yang sulit kalau kita nggak ngurus dan kita mau ngurus dokumen berikutnya, lebih mudah ngurus ini. Oke, clear? Ada lagi pertanyaan? Mungkin aku tanya lagi mas, maksudnya ini nanti boleh dijelaskan lebih detail nanti atau gimana? Tadi kan dibilang Mas Irfan, apa kita perlu mungkin kontak Mas Denny atau ada badan kayak mungkin apa kayak aku nggak tahu ya komunitas Islam atau gimana? Nah itu gimana sih mas detailnya? Waktu itu Mas Irfan daftarkannya ke siapa dan ini tujuannya buat apa? Maksudnya kita daftarkan itu ini orang Muslim dan apakah di IMI ada seperti itu atau gimana? Ada. Tapi bisa nggak kita kalau Bisa. Nanti saya Nanti ini Mas Irfan aja. oh, ya. Jadi formulirnya apa yang harus dilakukan itu nggak usah takut, saya sudah siapkan. Contohnya seperti apa, gitu. Oke, pemakaman nanti ada lebih detail lagi saya jelaskan. Kita harus tahu dulu dasar hukum Finlandia yang harus diikuti itu apa, sama apa sih bedanya sama hukum Islam. Jangan sampai kita ikut iya aja ternyata menyalahi syar'i. Itu kita nggak mau sampai ke situ. Di hukum di Finlandia pemakaman sendiri itu dapat ditunda. Biasanya kalau kematian yang tidak diketahui atau tidak jelas atau mendadak atau ada indikasi ilegal atau kriminalitas itu wajib ditunda dan itu biasanya masuk ke peti es ya. Ini yang dimasukkan. Jadi nggak langsung kalau kayak di Indonesia masuk dimandikan dan dikuburkan, enggak. Kalau di sini wajib karena ada aturannya sendiri. Terus kalau syariat Islam ya langsung 1 hari 24 jam langsung disegerakan. Ya, ini masih yang berhubungan seperti tadi. Autopsi di Finland sendiri ini diatur menurut Finnish Act and Inquest Cause of Death nomor 459. Ini sudah ditetapkan, tapi biasanya ada indikasi-indikasi khusus. Ini lebih lengkapnya. Yang pertama penyebab kematiannya tidak diketahui. Biasanya ya ada kasus dugaan pembunuhan atau kriminal, kecelakaan atau kematian yang dalam pengawasan negara dalam penjara, rumah sakit jiwa. Intinya ada ada tindakan lanjutan yang harus diketahui secara hukum, secara medis, dan ini kita nggak bisa mengelak. Kalau dulu pengalaman saya karena keluarga kematiannya sudden death itu jadi wajib masuk ke otopsi. Wajib. Jadi karena kematiannya tidak diketahui. Kalau dulu almarhum anak kebetulan itu cause of death-nya ada darah pecah pembuluh darah karena kita nggak tahu sore lari-lari masih sehat, malam tidur seperti mimpi buruk, pagi-pagi nggak ada gitu. Jadi cause of death-nya nggak diketahui. Nah itu wajib masuk ke otopsi. Berapa lama itu? Waktu itu sekitar 1 minggu. Oke. 1 minggu. Tapi ini saya nggak bisa bilang 1 minggu, 2 minggu, tergantung dari otoritas lokalnya sendiri. Oke. Kesediaan dari tempatnya sendiri, atau terus proses dokumentasinya sendiri itu seperti apa itu berbeda-beda setiap tempat. Oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Padahal dari keluarga sudah mengajukan permohonan keberatan otopsi atau itu bisa ditolak walaupun keluarga menuliskan secara ofisial saya tidak melakukan otopsi, tapi bisa ditolak karena dasar kematian biasanya. Tapi kalau misalkan tidak ada dasar kematian atau normal karena usia atau bisa sakit, bisa langsung kita buatkan dari keluarga surat penolakan otopsinya, serahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, dan mereka biasanya
untuk hal-hal yang lumrah ya seperti usia itu biasanya langsung biasanya, tapi saya nggak bisa jamin juga karena tergantung di lapangannya gitu ya. Tapi ya otopsi ini wajib di Finland. Sementara Islam tidak boleh ada otopsi karena ada hadis mematahkan tulang orang yang mati seperti hanya mematahkan ketika ia masih hidup. Jadi ketika ada perlakuan terhadap jenazah, mohon maaf kita mengotak-atik tubuh jenazah itu diharamkan di Islam. Jangan sampai kita terjebak ke arah situ. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita di mana dan kita wajib tegas juga. Kalaupun nggak ada masalah, istilahnya hanya usia, kita wajib tegas dan surat itu harus segera dibuat. Karena kita ingin mengikuti syariat. Oke, clear? Ada lagi? Oke. Lokasi pemakaman di Finlandia yang paling umum itu adalah kremasi. Jadi kalau yang supaya lebih jelas, kremasi itu apa? Kremasi itu dibakar, jenazahnya dibakar. Kenapa dibakar lebih umum? Karena lebih murah dan lebih mudah tanpa harus melalui dokumentasi yang panjang. Jadi kalau di kremasi hari ini dilakukan kremasinya kemungkinan 2 hari kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Itu sudah bisa diambil lagi sama keluarga. Tapi kalau pemakaman butuh peti, butuh transportasi, butuh medikal, ya surat kematian dari dokter, terus runtutannya segala macam. Transport pun nggak bisa langsung kita transport, kita harus kontak ke mobil jenazahnya, harus booking, bayar. Kemudian kita sampai di pemakaman nggak bisa langsung dimakamkan, harus dapat izin dulu. Jadi izinnya siapa yang mengizinkan, sudah bayar atau belum. Nah setiap daerah punya rate-nya masing-masing. Ini saya bukan untuk menakut-nakuti ya, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kira-kira kisarannya berapa kalau Nanti ada di terakhir saya. Oh iya. Saya bikin tabel sendiri nanti. Oke. Kalau untuk kremasi ada nggak Mas untuk tambah harganya berapa? Saya tidak masukkan kremasi karena saya tidak punya pengalaman. Oh, gitu. Dan saya tidak mau mengalami. Nggak ada perbandingan. Ya. Kalau ada yang mungkin punya pengalaman boleh. Ini mas cuman saya tiba-tiba teringat saya pernah membaca artikel di Olenus itu ternyata dari panasnya kremasi itu juga bisa disimpan buat menghangatkan saat winter gitu katanya. Energinya yang dari krematorium itu Efisiensi energi ya. Green energy lah gitu. Sustainable. Iya. Oke ya. Nice. Tapi ya itu ya, kremasi untuk sebagian besar masyarakat Finland itu lebih mudah dan lebih murah, lebih ke situ. Tapi Islam tidak melakukan kremasi. Dokumen legalitas dari sisi Islam tidak ada syarat untuk dokumen. Kita dari sisi hukum Finlandia seperti tadi surat kematian, surat izin pemakaman. Kalau misalkan di sini kita dekat Vanta itu Honkanumi, kita harus izin dulu ke otoritas lokalnya. Apakah ada tempat di situ? Kalau tidak ada tempat, kita harus registrasi tempatnya karena nggak bisa langsung datang gali masukkan, nggak bisa. Jadi bikin dulu reservasi. Jadi bilang apartemen gitu. Nggak bisa. Atau mau duluan saya booking tempat di situ, nggak bisa. Supaya jaga-jaga gitu ya, nggak bisa. Jadi datang ketika kematian, sudah pegang surat kematian, tunjukkan ke otoritas lokalnya. Biasanya di situ ada office-nya. Datang, tunjukkan kira-kira kapan, nanti mereka akan jawab balasan, misalnya lewat email. Mungkin ini saya dulu Mas, kan tadi kan topiknya apa untuk pemakaman ya. Nah ini mungkin saya coba lempar dulu ke Pak Sam nih. Kan jadi pemakaman itu kan kita bisa milih nih sebenarnya kan, mau pemakaman di Finlandia atau misalnya mau dipulangkan nih ke Indonesia.
kita masih nggak tahu, maksudnya mungkin belum ada juga ya pernah kasus Pak Azinur di sini maksudnya yang dipulangkan di Indonesia. Saya kurang tahu juga. Sudah ada. Oh sudah ada ya. Banyak. Oh gitu. Terutama dubes Oh oke. diplomat. Oh gitu. Nah, Nah, ya mungkin pertanyaan saya general aja. Kalau misalnya kita mau pemakaman misalnya di Indonesia, nah ini bisa. gimana sih sebenarnya prosedurnya? Hakim Friday penyelesaian surat-surat semuanya dokumen. Itu yang pengalaman kami yang paling banyak ialah memulangkan dubes Indonesia yang meninggal di sini sama beberapa orang diplomat yang meninggal di sini. Tapi masyarakat umum kami belum pernah. Pengurusannya karena dulu mereka dubes dan diplomat diurus oleh Kemlu sini. Tapi yang saya dengar dulu pernah ada orang Bangladesh meninggal di sini, itu dikomplikkan surat-suratnya, nanti kita urus transportasinya, tidak ada masalah. Oke, itu nanti dikirimnya maksudnya pesawatnya pesawat normal yang kayak Bukan itu nanti Oh. kita pergi ke kargo, Oke. kita daftarkan nanti, so nanti hari apa nanti itu, nanti kita minta kepada itu dulu pada yang dari rumah, biasanya mereka itu diberangkatkan dari rumah sakit. Oh, diberangkatkan dari rumah sakit. Ya, pada umumnya yang meninggal di sini itu baik secara mendadak atau apa, mereka dikirim ke rumah sakit dulu. Iya, iya. Nah, mereka itu kan karena nggak bisa dikubur langsung hari itu, mereka harus disimpan di PTS di rumah sakit. Nah, sudah itu baru kita siapkan dokumen-dokumen dan prosedur semuanya. Nah, kalau pada umumnya kalau yang meninggal biasa kalau mau dikubur di sini, kita harus menghubungi dulu satu agen penguburan di sini. Dan alhamdulillah di sini kita sudah ada banyak yang kenal. Ada seorang perempuan orang Finland yang suaminya orang Maroko. Dia telah membantu kita alhamdulillah. Dan untuk masalah pemandi banyak masjid yang bersedia di sini tanpa dibayar. Begitu juga umpamanya kapan mereka sudah siapkan semuanya alhamdulillah dengan minyak wanginya apa segalanya itu. Itu terserah kita nanti membayar atau sedekah ke masjid berapa kita mau kasih masjid untuk pengurusan ini. Oke. Nah, sebagaimana disebutkan tadi itu, untuk penguburan itu setelah nanti kita minta agen penguburan itu kita harus bayar itu. Membayarnya dua ada sistem. Kalau kita umpamanya orang tidak punya, sosial akan membayar. Kita harus minta ke sosial dulu. Nah, selesai semuanya itu sosial sudah siap untuk membayar itu, pembayaran itu suatu paket itu termasuk umpamanya peti matinya, suatu mobil yang akan mengangkat sama kuburannya dan pengurusan kubur nanti itu satu paket nanti. Nah, kemarin ini terakhir kalau nggak salah 3.500 euro per orang itu kalau kita membayar sendiri. Itu sudah semua itu. Itu paket satu paket nanti kita bisa Haja Ayu punya nomor orang yang siapa dihubungi sini untuk membeli paket itu. Nah, alhamdulillah dia udah sering bersama kita di sini, juga pernah ke sini atau menghubungi masjid umpamanya, terutama kita sudah berhubungan dengan masjid mungkin Yami, Imam Syarif atau masjid Pasila atau masjid mana aja bisa dihubungi. Alhamdulillah orang Islam di sini terbuka semuanya. Tapi kita untuk penguburan itu perlu paket. Nah, setelah nanti umpamanya di rumah sakit itu menunggu kapan badan penguburan itu bisa siap menerima mayat dikirim ke sana. Setelah siap itu baru kita bilangi ke itu, pokoknya hari itu kami akan mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi paginya, pokoknya biasanya siang itu ya, paginya kita bisa mandikan mayat itu. Maksudnya peti sekalian itu tuh siap diantar sekalian. Berarti nanti pada saat itu ada dari rumah sakit ke agen untuk menguburkannya itu ya. Ada kayak serah. Kalau udah paket sudah kita beli paket namanya itu. Itu nanti kita di situ baru bisa mau dimandikan lagi atau memang mau Tidak, disolatkan. kalau paket sudah kita udah beli, udah semuanya, udah ada surat-suratnya semuanya. Nah, kita lapor ke rumah sakit. Hari itu kami jam sekian kami bisa memandikan. Nah, itu nanti dikasih boleh itu disediakan tempat sekali udah siap dengan
Oke. Alat-alat apa sebelumnya, alat pemandiannya Berarti apa. alat pemandian di rumah sakit. Di rumah sakit tapi dimandikan oleh Dimandikan oleh orang Islam. Orang Islam. Nah, tapi ada di masjid itu ada tempat pemandian namanya, ada ruangan. Oke. Jadi kita alhamdulillah Termasuk nanti mengkafankan. kapan dari kita. Iya, tapi maksudnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu dikafani semuanya sekalian itu. Nah, Oke, oke. mengenai menyolatkan tadi, karena di sini tidak boleh mayat dibawa ke rumah atau ke masjid. Dia oleh karena itulah pada umumnya mayat itu kita sholatkan nanti sebelum dikubur di tempat penguburan. Oke. Nah, makanya orang-orang Somalia sama orang Islam sini memenuhi pekuburan itu waktu pemakaman itu karena mereka mau disolatkan di sana. Kalau di sini tidak dibolehkan mayat dibawa ke rumah atau ke masjid. Oke. Tidak dibolehkan. Iya. Ya. Pak Haji Nur, kalau di sini tuh kalau misalkan dikuburkan itu harus selalu pakai peti mati ya Pak? Harus. Oh, jadi meskipun dikafankan harus Jadi sudah dikafani masukkan ke peti mati. Oke, sama Nah, petinya. Jadi Jadi itu di satu dalam nggak pasti. dibuka lagi petinya. Gitu. Tidak boleh dibuka lagi. Oke. Berarti itu kan kalau di dalam Islam kalau tidak salah itu ketika dimakamkan itu kan jenazah itu dihadapkan ya? Benar, tapi di Hadapan sini ke kanan gitu ya. Nah, itulah. Itu caranya. Kalau mungkin ada tambahan mungkin atau ada pertanyaan itu tadi. Silakan. Oh, Pertanyaan, kalau sepengetahuan Mas Irfan, apakah dengan memperbolehkan penguburan mayat di properti milik sendiri, misalkan di Moki atau di hutan? nah, ini pertanyaannya di bukan di properti sendiri, mungkin reputation. Tidak boleh. Sepengetahuan saya kurang tahu. Tapi yang pasti ketika kita mau memastikan itu tanah kita sendiri, bukan tanah publik atau tanah private. Biasanya kalau di sini kan lebih ke medsa itu publik. Nah, hutan itu milik publik kalau di sini. Yang pasti dan saya belum menemukan yang di properti milik sendiri, kecuali dia sudah dimakamkan dulu. Jadi kayak orang Swedia, saya pernah datang ke keluarga itu emang sudah dari dulu ada di situ. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya secara hukumnya boleh nggak masuk ke properti sendiri. Saya nggak bisa jawab itu, biar jelas aja. Tapi yang pasti kita sudah ada komunitas, jadi minta bantuan komunitas lebih mudah daripada kita harus melakukan semuanya sendiri. Lebih mudah. Jadi, dari sisi biaya, dari sisi kepraktisan, dari sisi kemudahan itu lebih mudah. Makanya kita kalau bisa dekat-dekat dengan komunitas. Nah, ini saya untuk memudahkan jemaah, saya sudah rangkum dokumen apa saja, bisa di-download di website ini. Terus yang tadi ketika mau dikirimkan ke luar negeri itu ya ada namanya data postal, kita bisa klik. Nah, saya sudah buka. Ini bisa diakses di website DBB. Ini login pakai Utunus sendiri, pakai ID sendiri, pakai bank ID. Nah, semuanya ada di sini. Linknya saya sudah lampirkan di sini, jadi tinggal download aja, tinggal klik. Mungkin ada yang kurang atau apa yang perlu saya tambahkan di sini. Bisa diakses di website ini, jadi ini tinggal teman-teman ibu-ibu bapak-bapak tinggal download di sini. Checklist. Untuk checklist pengurusan jenazah, apa saja sih yang harus kita siapkan? Yang apostilnya. Ini apostil. Linknya ada di sini. Kemarin di grup WA juga udah di-share kalau nggak salah ini. Mudah. Mudah-mudahan memudahkan. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, itu boy. Mungkin dari KBRI Pak Sam. Oh iya. Mungkin bisa tambahkan Pak. Iya. Dari KBRI.
Terima kasih. Mungkin selamat siang Bapak Ibu, selamat sore. Mungkin bagi yang belum kenal, izinkan saya mau perkenalkan diri dulu. Saya baru 1 bulan setengah ya berada di Helsinki. Sungguh senang bergabung dengan pengajian ini dan saya izin ikut jadi anggota. Bayar ya kira ya. Siap. Udah belum? Oh udah, kalau udah dimasukin Bu Ayu. Iya. Sebenarnya saya hanya tidak ini karena kebetulan kan karena juga baru, mungkin sifatnya penambahan aja, tapi justru ingin belajar kepada Ustadz Irfan ya. Dan tadi informasi dari Pak Azinur, terima kasih sudah, saya kira pengalaman beliau Pak Azinur, dan Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau dari sisi KBRI sih tidak banyak sebenarnya. Nanti barangkali mungkin yang sebenarnya saya mencatat juga beberapa yang dapat dilakukan oleh KBRI ya, membantu dalam rangka ini. Tapi barangkali bagusnya presentasinya diselesaikan dulu, nanti saya hanya menambahkan sedikit gitu ya dari ini, karena kebetulan memang ada pengalaman bulan kemarin itu ada sebenarnya ex-WNI jadinya ya meninggal di sini. Jadi kami sempat bergerak waktu ini, ternyata setelah penelusuran kami, oh sudah tidak WNI lagi. Tapi waktu itu kami sudah bergerak tuh ke airlines, ke mana, dan ada informasi yang bisa saya share. Tapi barangkali mungkin Pak Ustadz Irfan terlebih dahulu nih, supaya afdol pengetahuannya ya. Dan kalau ini teknis saja soalnya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum kita istilahnya dari awal ya, pra ini kalau disini bilang ada formulir keanggotaan agama yang di Finland itu disebutnya Ilmoitus Uskonelisantus Diskunta. Saya nggak bisa sebut. Jadi berarti masing-masing dari kita. Litu Mesesta. Linknya ada di sini, saya sudah lampirkan juga. Seperti apa sih bentuknya, gimana sih cara ngisinya, lebih seperti ini. Ini saya coba translasi, kalau boleh saya zoom. Ya, udah kelihatan lebih besar. Aslinya bahasa Finland. Ini saya coba translate. Masya Allah. Alhamdulillah. AI. Bukan saya ngecek, tenang aja. Jadi ini yaitu pojok kiri atas itu dari Diki ya Vesto Virasto menyatakan kalau kita bergabung dengan komunitas agama Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, kita menyatakan ini. Ini dikasihnya kemana? Dikasihnya ke komunitas Muslim. Kalau habis ini biasanya ke masjid, Masjid Al-Huda, Masjid Imam Syarif. Masjid di mana aja? Semua masjid tinggal kita download atau kita minta print outnya, kita isi nama. Terus ke komunitas agamanya di mana, misalkan kalau misalkan Al-Huda, masukin Al-Huda di situ. Jadi supaya nanti Al-Huda, pihak Al-Huda itu di mana, di Pasila, kita tahu. Terus alamatnya, alamat Finlandnya ya, bukan di Indonesianya ya. Alamat Finland, tanda tangan, nama belakang, terus anak-anak. Mas Irfan, tanya, itu kita ngisinya pas itu voluntary atau bagian dari kewajiban kita ketika tinggal di Finland ya? Voluntary. Kalau secara hukumnya ini voluntary, tapi ini yang jadi memudahkan kita untuk proses selanjutnya. Apakah untuk nanti, karena ketika nanti kematian terus kita mau memakamkan, ini yang diminta juga salah satunya. Tapi kalau kita tidak mau dimakamkan di sini, nggak usah repot-repot ngurusin ini, istilahnya kasarnya gitu. Karena kita ingin, tapi kita tidak pernah tahu di mana kita meninggal.
apa di Finland apa di Indonesia. Jadi Ya. Mas Irfan, kalau untuk masjidnya itu bebas ya, masjid nggak harus yang dekat dengan rumah kita. bebas, semua masjid ya, insya Allah sudah punya formulir seperti ini, tinggal kita isi. Berarti tinggal minta aja ke tinggal imamnya. minta. Atau kita, kejauhan, kita download aja dari itu mah. Saya sudah lengkapi juga di Download, setelah itu kasih ke masjid terdekat misalkan. Oke. Bisa mas, bisa di download di Digi. Diki langsung bisa. Saya sudah kasih juga di website ini linknya. Di dalam link itu ada dokumennya, tinggal linknya sudah tinggal klik. Sudah ada semuanya di website ini, jadi bisa masuk ke sana. Nggak ada. Nggak ada. Tenang aja. Walaupun ada iuran, insya Allah komunitas bisa saling bantu. Kita di sini sama-sama seperti keluarga, kita saling bantu semuanya. Gitu. Oh, satu lagi Mas Irfan. Kalau misalkan kita belum buat formulir ini, kemudian pas meninggal misalkan, berarti langsung harus ngurus ini dulu. Ya biasanya, tapi orang kalau misalkan orang Islam ya, karena kebaikan mereka sudah coba langsung isikan. Tapi secara teknisnya biasanya sebelum kita meninggal. Oke, ini jauh hari sebelum ya. Mas, kalau misalkan nih anggota keluarga Pak udah meninggal belum buat itu, berarti boleh diwakilkan ya untuk membuatkan ini? Ya boleh. Yang jelas isinya benar semuanya. Terus Untunus itu kayak ID-nya itu harus benar. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan mau di scroll. Lanjut ya. Pemandian dan pengapanan. IMI sebenarnya menyiapkan ya, masih ada ya, masih cukup ya. Menyediakan untuk laki-laki itu 7 meter. Kontrolnya kalau udah Untuk habis, perempuan itu kita harus siapin lagi. 10 meter. Betul. Masih ada. Sesuai Walaupun syari. masjid sini sudah menyediakan. Kenapa perempuan Tidak, lebih siap-siap banyak? aja. Karena sesuai syari perempuan memerlukan 5 lapisan. Kalau laki-laki 3, kalau perempuan itu 5. Tapi biasanya nanti diukur tinggi badan berapa, karena kita perlu menyesuaikan juga cukup atau enggaknya. Tapi kalau ada kekurangan pun bisa kita tambahkan, kita bisa beli sendiri di Yurek Kangas ya, Mbak Bayu. Saya kurang paham kalau belanja. Ya sudah ada stoknya kita alhamdulillah. Jadi nggak perlu bingung lagi, nggak perlu khawatir lagi, insya Allah. Kontak pesannya siapa? Di situ udah ada. Itu nomornya saya. Mbak siapa? Bukan. Sekretaris. Bisa. Manisa. Bendahara. Oh ya. Bendahara. Apa saya lupa. Oke, lanjut. Urutan lengkapnya gimana sih kalau saat pemandian tuh? Yang pertama yang kita perlu pastikan aurat ya, walaupun Islam secara tegas, walaupun manusianya sudah meninggal, tapi kita wajib menjaga auratnya. Nggak boleh seorang laki-laki, meskipun dia laki-laki, meskipun jenazahnya laki-laki melihat aurat laki-laki itu diharamkan. Makanya ketika memandikan kita perlu namanya sarung tangan. Jangan sampai ketika memandikan terbuka auratnya. Terus juga sarung tangan ini berfungsi untuk menjaga kehormatan mayit, jenazah. Terus juga memudahkan kita untuk membersihkan. Jadi maaf ketika ada kotoran kita pegang, kita dengan mudah bersihkan lagi pakai air. Lebih mudah sih pakai selang ya. Kalau di Indonesia pakai gayung.
Kalau di sini sih tinggal pakai selang. Kalau ada kotoran, bersihkan, lanjut lagi. Menutup jenazah itu yang paling pertama kita lakukan. Auratnya jangan sampai terbuka. Terus segera memandikan, kecuali syahid. Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu perang Uhud, jenazah yang syahid gugur dalam perang itu tidak dimandikan. Karena jenazah yang syahid itu darah mereka akan sebagai hujah mereka di akhir dan akan, kalau tidak salah, wanginya akan seperti bau misk. Saya kurang paham bau misk, tapi akan menimbulkan bau yang sangat wangi. Jadi kalau ada yang meninggal perang tidak akan kita mandikan. Tapi untuk di sini kita mandikan. Biasanya di Aurora Soriala ya, memandikan. Memandikan terserah di masjid, di rumah sakit mana Ya. bisa. Kalau saya pengalaman dulu kemarin di Aurora Ya, Soriala. tapi di tiap rumah sakit Di rumah disediakan. Kemudian membersihkan tubuh. Sebenarnya ada bacaannya ya sebelum membersihkan. Jadi ketika kalau boleh ini ya, misalkan mohon maaf. Jadi jadi ketika dimandikan ini ditutup, mohon maaf, ini kain, ditutup kain. Ya. Kita mandikan itu dari bawah kain, dari sini. Jadi tidak dari atas kain. Kita memastikan bersih. Sebelum kita memulai, kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang juga baca Al-Fatihah. Nah, kemudian yang urutannya adalah membasuh air, mewudukan, terus memandikan. Jadi kita baca niat nawaitu ghusla lihazal mayyiti. Saya niat memandikan untuk mayit ini lillahi ta'ala. Jadi yang pertama kita untuk basahkan saja. Basahkan, dimulai dari kanan. Selalu Islam tuh makanya indahnya Islam itu selalu ada urutan atau adab-adab yang kita harus ikuti ya. Selalu dimulai dari kanan, tangan kanan. Kalau misalkan kita temukan jenazah kukunya panjang atau apa, kita perlu perhatikan juga dimulai sunah-sunahnya, mulai dari telunjuk kanan kita bersihkan, terus kelingking, manis, jari tengah sama jempol itu kanan. Kalau ada kotoran, tapi kalau tidak ada kotoran kita lanjut saja. Tapi ini sunnah, bukan wajib. Cuma sunnah itu kita kejar, bukan untuk ditinggalkan. Karena makin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi selalu dimulai dari kanan, telunjuk kanan, kelingking, manis, jari tengah sama jempol. Kanan beres, dari sini ke pundak. Kanan dulu ya, kita tidak menyentuh kiri. Pundak kanan atas, depan, belakang tidak. Pundak kanan atas, depan, ke bawah, ke sini sampai kaki. Kalau kakinya juga kotor, kukunya dimulai dari kelingking. Kalau kaki, kelingking, manis, tengah, jempol, selesai. Depan, jadi kanan, depan. Selesai kanan depan, kiri depan. Nah kiri depan sunahnya kalau tangan dimulai dari kelingking, atau ada juga yang dimulai hampir sama seperti kanan, telunjuk dulu karena kita la ilaha illallah biasanya telunjuk, tapi wallahu alam itu yang diajarkan ke saya, dimulai dari telunjuk, yang kiri juga telunjuk, kelingking, manis, jari tengah dan jempol. Selesai, pundak, tengah, depan sampai kaki. Kaki kiri bagaimana? Sama, mulai dari kelingking, manis,
tengah, telunjuk kaki sama jempol kaki. Jadi depan beres, dari kanan ke kiri, baru pindah ke belakang kanan. Jadi kita nggak ngacak. Dan ini indahnya Islam. Jadi kita, lupa belum dibersihkan yang ini. Jadi kita runut satu-satu. Nggak ngacak. Oh ini dulu, saya mau ini dulu. Nggak. Ini indahnya Islam ini. Jadi tidak ada yang terlewat. Makanya kita setiap yang meninggal kita wajib hormati, kita wajib menjaga kehormatannya juga. Gitu. Terus dimulai dari belakang ketiak nih kita bersihkan. Terus biasanya dimiringkan belakang punggung, bagian belakang sampai kaki. Sama yang kiri juga sama. Itu selesai, tahap pertama beres, lanjut ke tahap kedua istinja. Istinja itu apa? Membersihkan kotoran-kotoran, mohon maaf, yang keluar dari dubur, yang keluar dari kemaluan. Kita lanjut ke istinja. Kalau istinja biasanya ketika yang pertama tadi sudah selesai, istinja kaki kiri diangkat untuk memudahkan. Biasanya ketika kaki kiri diangkat, mulai turun kotoran, terus dibersihkan mulai dari kalau ada yang kotoran keluar, ditekan perutnya sedikit supaya kotorannya kira-kira habis. Agak lebih keras karena ini sudah meninggal, lebih keras ditekan, tapi tetap harus lembut. Keras bukan seperti dihajar kita ditekan, tapi tetap pakai tenaga tapi tetap lembut. Oke, kemudian setelah istinja kita wudukan sama seperti orang tadi kita bersihkan. Sudah, kita sekarang wudu. Diwudukan sama seperti kita hidup, cuman niatnya berbeda. Nawaitu wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mayit ini lillahi ta'ala. Oke, kemudian kita wudukan seperti biasa. Mulai dari tangan, saya yakin bapak ibu sudah tahu, sampai kaki. Terus kemudian dibacakan doa selesai wudu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bagaimana dengan kepala? Ya, kepala juga. Kalau kepala ada yang sampai leher boleh, kalau sampai leher. Jadi wudunya kepala terus ke leher boleh. Tapi kalau yang biasa dari kepala terus langsung ke kuping itu juga boleh. Maksud saya tidak dimandiin, disiram gitu yang. Oh, cukup jadi airnya cukup untuk membasahkan sama seperti kita untuk wudhu seperti biasa. Enggak disiram diguyur gitu ya. Cukup tangan kita basah terus diusapkan. Terus kemudian ketika berkumur ini juga perlu diperhatikan, kita tidak memasukkan air ke dalam mulut. Karena mohon maaf, nanti kalau kita masukkan ke dalam mulut itu kotoran keluar lagi dan nggak akan beres-beres biasanya. Jadi kita cukup dibasahkan sedikit tangan kita, masukkan ke dalam, atau ada kain biasanya kalau ada paketan kainnya dibersihkan, sudah basah dibersihkan, masukkan, sudah cukup. Atau ada cotton buds, gigi itu dibersihkan, dikeluarkan. Oke. Nah ini tadi nyambung mungkin ke praktiknya itu Pak. Itu kalau berarti kita bisa merequest ke rumah sakit untuk kita yang memandikan mayat tersebut ya. Kalau meskipun kita udah misalnya beli paketan tuh tadi yang paketan untuk memandikan dan memakamkan. Nah kita pada saat memandikan itu bolehkah kita misalnya sebagai keluarga kita ikut memandikan juga? Nah itu gimana? Kalau memandikan itu boleh, tapi tidak boleh di rumah, harus di rumah sakit. Iya, di rumah sakit berarti. Di rumah sakit. Tapi kalau sebaiknya takut kita lupa adab-adabnya. Iya. Lebih baik kita ahli keluarga boleh memandikan. Oke. Malahan sunnah wajib keluarga memandikan. Iya. Tapi lebih bagus kalau ada imam yang memimpin. Oke, mungkin ya berarti mungkin yang untuk syariatnya kan mungkin yang lebih ahli yang sudah
tahu ini kan nanti. Ya, kita kalau nanti misalnya kita mau ingin membantu menyiram dan airnya punya, itu ya. boleh. Oke. Terus tadi apa? Ada siapa saja yang boleh memandikan? Gitu ya. Dari Mas. Ini bagian juga dari Mas. Bahaya. Ya, maaf izin bertanya terkait memandikan juga ya. Seperti tadi terkait dengan anggota keluarga, misalnya entah suami atau istri yang meninggal, apakah suami bisa memandikan jenazah istrinya atau anak perempuan atau anak laki-laki yang sudah akil balik, bagaimana itu? Ya. Jadi gini, yang memandikan jenazah itu hanya mahram. Mahram ini baik istri atau suami. Selain daripada itu yang apa namanya satu gender, satu laki-laki sama laki-laki. Anak laki-laki tidak boleh memandikan ibu, tidak, walaupun dia anak. Ya. Karena pengertian mahram ini bukan yang tidak boleh disentuh. Gitu. Mahram ini adalah yang tidak boleh dinikahi. Pengertian mahram itu. Jadi anak laki-laki tidak boleh memandikan ibu. Yang boleh memandikan ibu suaminya sendiri atau ibu-ibu atau wanita dari pihak muslim, bukan pihak kafir, bukan pihak yang lain. Lebih bagus pihak keluarga perempuan. Tapi kalau tidak ada keluarga atau hanya ada teman, cari yang perempuan. Maaf ya, boleh tanya, kalau ibu-ibunya punya anak perempuan, boleh anak perempuannya mandiin ibu? Boleh. Satu gender, walaupun dia bukan anaknya misalkan, gitu ya. Selama satu gender boleh. Gitu. Tapi tetap memperhatikan kehormatan, tetap memperhatikan tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan. Walaupun kita memandikan harus di bawah ditutup. Ini misalkan ini kain, ini jenazahnya, tangan kita di bawah. Nggak boleh kita buka, nggak boleh kita. Apalagi mohon maaf ada sesuatu yang kalau misalkan orang ini ayo, matanya terbuka nih, gitu. Oh pasti kenapa nih? Jangan sampai. Semua aib dari jenazah kita wajib simpan, tutup rapat. Jangan sampai keluar. Kalau misalkan ini susah banget, matanya terbuka terus atau mulutnya terbuka terus pasti ini nggak bener nih misalkan, atau ada, nggak boleh. Semua ditutup. Jadi makanya yang memandikan biasanya yang memiliki tanggung jawab dan amanah yang lebih besar. Gitu. Karena semua apapun yang terjadi, tapi bisa juga itu memori, muscle memory itu. Jadi kita belum tentu ada seperti kenapanya, tapi bisa jadi itu muscle memory. Misalkan mulutnya terbuka, matanya terbuka, itu muscle memory, bisa jadi seperti itu. Jadi kita apapun yang terjadi di situ kita wajib menjaga rahasia, menjaga kehormatan si mayit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi sudah terjawab. Untuk memandikan tadi itu pakai air saja atau dengan sabun, dengan sampo? Ya. Dan apakah digosok pakai? Jadi gini, sebelum kita memandikan kita siapkan dulu sarung tangannya. Sarung tangannya kalau bisa satu latex, satu yang kain. Kalau bisa. Tapi kalau tidak ada sarung tangan. Kalau tidak ada ya sudah tangannya. Tapi lebih mudah dan lebih nyaman pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kemungkinan ada kotoran-kotoran yang kita tidak tahu, yang mungkin keluar dari bagian perut, bagian kemaluan, gitu. Kita tidak tahu, dan itu lebih mudah untuk kita untuk membersihkan. Situ. Kenapa kain juga? Kenapa kain? Kain itu lebih mudah menyerap, ya, lebih mudah menggosok daripada latex. Kalau latex itu biasanya meninggalkan kalau latex. Kalau sarung tangan kain dia menghapus. Kotor, cuci pakai air.
karena ini juga berhubungan dengan fikih menjaga kesucian. Air itu yang mensucikan, jadi bukan sabun yang mensucikan. Sama di rumah juga kalau cuci tangan, sabun itu tidak mensucikan, ya. Tapi di Islam yang mensucikan itulah air bersih, air yang mengalir. Oke, ada lagi? Berarti tidak perlu pakai sabun, air aja. Ada tahapannya nanti pakai sabun, tapi yang pertama pakai air dibasahkan, terus diwudukan, nanti ketika dimandikan nawaitu ghusla bil hazar mayyiti lillahi ta'ala. Nah itu proses ketika dimandikan, kita basuh lagi pakai air, baru kita pakai sabun, terus baru nanti dibilas. Jadi syariatnya Islam dulu di tadi, Ya. baru habis itu yang dibersihkan secara pakai sabun, pakai Ya. Jadi dibersihkan dulu, dibasahkan, tapi dibasahkan kita ikuti yang tadi seperti tadi. Yang kanan dulu, dimulai dari tangan kanan sampai ketiak, pundak, sampai bagian kanan sampai kaki, selesai kiri depan, selesai depan, belakang, kanan, kiri. Terus sudah selesai itu dibasahkan, itu baru dibasahkan. Kemudian diwudukan. Niatnya harus dipakai nawaitu wudu'a lil hazah mayyiti lillahi ta'ala. Jadi bukan itu wudu'a li rafil hadas, bukan, tapi lil hazah mayyiti lillahi ta'ala. Selesai wudu dibacakan doa setelah wudu, itu sama saja seperti kita wudu. Selesai diwudukan baru dimandikan. Ini yang baru nanti dikasih. Kalau tidak pakai sabun, ada daun bidara, yaitu kita hancurkan, biasanya dicampur dengan air. Kalau mau pakai sabun, sebaiknya yang lembut, seperti sabun bayi, jangan sabun colek biar aduk. Yang lembut. Kita memuliakan karena melembutkan. Jadi jangan memperlakukan dengan kasar, tetap lembut pada walaupun. Oke, terus tadi menyiramkan air kesucian itu yang tadi nawaitu ghusla hazal mayyiti lillahi ta'ala. Itu niat mandi untuk mayat, selesai, terus dikafani. Terus kemudian disolatkan. Mas Irfan, suaranya bisa lebih keras. Oh ya, Itunya enggak. Ya, kemudian disalatkan dan digugurkan. Oke, ini yang untuk kain kafan. Untuk laki-laki itu 3 lapis, untuk perempuan itu 5 lapis. Kenapa? Karena kita Muslim itu wajib menjaga aurat perempuan. Aurat perempuan lebih banyak. Di mana aurat perempuan? Seluruh bagian tubuh kecuali muka dan tangan. Kalau laki-laki dari pusat sampai betis ini. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Salat jenazah. Oke, salat jenazah. Kita mulai dengan niat usolli hazal mayyiti, usolli ala hazal mayyiti arba'ah. Tapi ingat, bukan rokaat ini karena tidak ada rokaat di dalam salat mayat, tapi takbir, arba'ah takbir, 4 kali takbir, bukan arba'ah rokaat ini seperti salat subuh. Tidak ada rokaat dalam salat mayit, salat jenazah tidak ada rokaat. Jadi cukup berdiri, mau tempatnya di tanah, mau tempat di dalam ruangan, berdiri cukup Allahu Akbar 4 kali. Apa yang dibaca setelah takbir pertama? Kita berdiri, kita membaca Al-Fatihah. Saya yakin yang ibu bapak sudah tahu Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca itu Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, selesai. Ketiga, Allahu Akbar, ya. Kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
takbir ketiga. Kemudian setelah takbir ketiga, takbir keempat, Allahumma kfir laha, ini untuk perempuan. Yang tadi masih jenazah laki-laki ya. Ini jenazah perempuan, Allahumma kfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Ya, jadi kalau laki-laki Allahumma kfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma kfir laha. Ada A-nya. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma tahrimna ajrohu wala tahtina ba'dahu wa kfir lana wala. Sudah sampai sini selesai, mudah, simple, cepat. Kita tidak perlu menyiapkan sejadah, tidak perlu menyiapkan apa-apa. Cukup masih pakai sepatu boleh, masih pakai jaket boleh, cukup berdiri. Allahu Akbar, niat Allahu Akbar. Tapi harus ada wudu ya. Dan menutup aurat. Sudah cukup. Syarat sah salat sudah. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Sudah selesai. Mudah, simple. Ini pasti insya Allah bisa dilakukan di mana saja, mau di Finland, walaupun lagi winter, walaupun lagi summer, nggak jadi masalah. Kita cukup berdiri. Ini posisi sholat. Jadi kalau yang di ujung itu tali pocong ya, jadi bukan kepala. Setelah tali pocongnya itu kepala sejajar untuk jenazah laki-laki. Makmum bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri, tapi yang paling penting imamnya harus jajar kepala. Dan kepalanya harus di kanan. Enggak, harus di menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, iya, makmumnya harus menghadap kiblat. Iya. Nggak, maksudnya kepala jenazahnya harus di kanan, kalau di kiri boleh. Ada yang melakukan di kiri, ada yang melakukan juga di kanan. Saya lihatnya gitu. Tapi saya diajarkannya seperti ini di kanan. Saya diajarkan mungkin ada yang bisa menambahkan. Gitu. Ya, pada umumnya nanti mereka akan melihat kiblat. Oke. Umpamanya kiblat di sana, di kepala di sini. Oke. Kalau di itu, pokoknya imam di sebelah kanan di kepala. Jarang imam sebelah kiri jarang. Iya. Sebelah kanan. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Perempuan di tengah, imamnya di tengah. Jadi yang paling penting di sini imamnya di mana? Posisi imam yang kamu menentukan. Iya. Makmumnya karena keterbatasan tempat atau kekurangan tempat bisa bergeser ke kanan, ke kiri. Tapi imamnya yang paling penting. Ada di tengah atau di kepala, sejajar dengan kepala itu yang menentukan laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan di tengah, kalau laki-laki di sejajar kepala. Oke. Ada pertanyaan? Kalau pas nyolatin kebetulan biasanya di Indonesia yang saya pengalaman, jadi satu imam saat sholat sudah selesai, tapi masih bisa menerima tamu dan kan kalau ingin sholat juga. Itu posisinya kalau perempuan sendiri berarti di tengah berlaku sebagai imam, walaupun sendiri di sana. Dan laki-laki gimana itu? Kalau sudah disolatkan satu kali sudah sah, sudah cukup. Kalau mau dilakukan berikutnya, sebetulnya saran saya tidak bisa karena sudah cukup diwakilkan saja. Karena kewajiban sholat jenazah ini fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Iya. Wajib jika sudah sekelompok muslim sudah melakukan. Kalau sudah ada yang melakukan itu gugur. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, dosanya semua. Itu fardu kifayah. Wajib ini kolektif ya, kewajiban kolektif. Ketika sebagian muslim sudah mengerjakan sudah. Jadi saran saya tidak usah dilakukan kedua kali, tiga kali. Enggak. Jadi cukup satu kali selesai dan lanjutkan ke prosesi berikutnya. Karena si mayat ini harus segera dimakamkan. Itu yang paling penting. Kalau mungkin si mayat ini adalah orang terkenal, orang penting, orang alim, orang ulama, kita harus tunggu berapa banyak jamaah mungkin nanti yang akan menyolatkan, tidak akan selesai.
Jadi cukup satu kali kelompok muslim yang mengerjakan, yang hadir pertama kali, yang paling dekat, yang paling cepat kerjakan dan lanjutkan ke proses berikutnya. Oke, clear? Ada lagi? Jadi supaya cepat dimakamkan ya, kita tidak menunggu lagi. Oh si Anu belum datang, si Anu belum datang. Tidak, kita langsung makamkan. Oke. Oke, bagaimana cara memasukkan mayit ketika dikuburkan? Bacaannya apa sih? Ketika mayit dimasukkan, gitu. Biasanya diletakkan kalau ini kuburan, ini ke arah saya posisi kiblat, biasanya mayit diletakkan di sini. Jadi kepalanya dulu miring, diletakkan di sebelah kiri kiblat, di sebelah sini. Jadi kalau kiblat ke arah sana, mayit diletakkan di sini, kepalanya dulu ke bawah. Sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sambil kepala masuk, baca itu. Biasanya laki-laki, karena yang kuat, yang punya fisiknya menjaga, karena ketika turun itu beban tuh lumayan ya. Ketika turun, dan biasanya ada 1 atau 2 yang di bawah yang menjaga, supaya enggak, mohon maaf, jatuh. Kalau jatuh kita tidak mau itu. Intinya kita tetap menjaga kehormatan jenazah. Oke. Atau dapat membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga bisa. Kalau pakai peti tadi gimana? Oh ya, kalau peti sebaiknya sih dibuka. Pengalaman saya juga pakai peti, tapi bukan peti yang ada ukiran atau segala macam, cukup peti yang murah. Itu waktu itu anak dimasukkan ke dalam keranda pakai peti, petinya dibuka dan dimasukkan. Gitu. Saya yang mau masukkan waktu itu, jadi karena petinya besar, gitu, jadi itu walaupun yang meninggal anak saya kecil 4 tahun, itu tetap berat juga itu. Tapi kalau saya dibuka dulu. Iya. Oke. Masih nyambung ke peti. Hukum aslinya gimana sih? Hukum peti itu makruh berdasarkan ijma ulama, makruh karena kita pakainya kain kafan, bukan peti. Itu dasarnya. Tapi seandainya jika terjadi hal yang tidak dimungkinkan, sakit atau apa, nggak apa-apa. Ulama membolehkan dengan syarat biayanya dipakai dengan menggunakan harta si mayit. Jadi nggak boleh berhutang, pakai kredit. Kalaupun orang ini tidak mampu, kita sebagai umat muslim yang turun biasanya. Tapi tidak boleh berhutang. Dan kalau misalkan dia masih ada hartanya, pakai hartanya dia. Tidak boleh berhutang intinya itu. Karena hutangnya sendiri nanti dipertanggungjawabkan lagi bolak-balik. Gitu. Jadi hukum asalnya makruh, tapi diperbolehkan. Biar clear ya. Kalau di sini kan kita otomatis pakai peti, jadi Iya, nggak jadi masalah, diperbolehkan gitu. Cuman kita jangan sampai kita berhutang, yang pertama, jangan sampai membebani gitu. Walaupun kita mampu tapi membuat membebani atau mahal, cukup kotak biasa saja, kayu biasa saja. Yang paling penting itu yang hidup sebetulnya, melanjutkan kehidupan yang hidup, jangan sampai membebani yang hidup. Tapi saya ingat visi juga di sini kayaknya peti mati itu udah memang nggak boleh standar biasa kan, karena waktu itu anak teman tadi dan Susi kan meninggal dulu di Belanda, dibawa ke sini. Peti di Belanda tuh petinya bagus sekali, sampai di sini diganti sama orang sini. Nggak boleh peti karena peti ini nggak bisa hanya ditanam. Jadi harus hancur ya. Ya, Iya. yang di Belanda itu Kompos. petinya berat dan bagus, tapi nggak sampai di sini diganti. Ya kena itu pemindahan. Iya. Cuman itu untuk pemindahan biar nggak ini kan. Cuman Ini harus itu pun harus nggak yang bisa. kuat, jangan main itu di pesawat kan bisa Tapi saran saya, ini saya pribadi ya, kita nggak pakai ini.
Saran saya kalau memang tidak memungkinkan tanpa peti, cari yang peti yang biasa saja, yang harganya terjangkau, yang memudahkan, nggak perlu yang ada ukir-ukiran atau apa, yang cukup untuk tercukupi hukum di Finlandia sudah selesai. Gitu. Tapi yang paling penting kita sudah melaksanakan sholatnya, sudah memandikan, sudah mewudukan, ya, terus memandikan lagi tadi, sudah selesai, nggak ada lagi. Yang penting mudah, yang penting Islam itu memudahkan. Kalau itu lebih memudahkan untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, ambil itu yang paling sedikit mudaratnya. Itu saran saya. Nah, bagaimana cara memasukkan mayat ke dalam lubang kubur? Seperti saya bilang tadi, itu miring kepala dulu. Terus yang pasti menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan ya ini mayit, kiblatnya ke sini, ini kepalanya di sini. Kepala dulu masuk dan miring. Jadi miring ke sini. Enggak telentang, miring ke sini. Itu sunnahnya seperti itu. Menghadap kiblat dan disandarkan ke dinding liang kubur bagian depan. Gimana bagian depan itu? Jadi kalau misalkan ini masuk, biasanya kalau di kuburan itu ada sedikit liang lahatnya ke dalam. Depannya mana? Depannya yang menghadap ke berlawanan Ka'bah. Depannya situ. Jadi itu disandarkan ke bagian depannya. Biasanya batu, terus kalau di Indonesia kayu. Diberi penyangga gitu. Di Indonesia diberi penyangga. Sudah selesai. Tadi ada pertanyaan kalau misalnya pakai peti, petinya kan juga ikut masuk ke liang. Tetap kepalanya perlu dikasih penyangga gitu kayak di Indonesia. Saran saya karena mengikuti ini ya, karena kepalanya perlu diperhatikan. Di petinya mungkin lebih mudah, teknis saja ini saya saran. Dikasih tanda ini bagian kepala. Jangan sampai tertukar. Itu saja. Ini lebih ke teknis ya. Jadi lebih ke supaya lebih memudahkan saja. Tanda kepalanya di sini masuk duluan, terus pastikan arahnya ke kiblat. Bagian kanannya jadi masuk, ini kepala kita, kepala di sini masuk, kiblatnya ke sini. Jadi miring ke sini. Walaupun di dalam peti misalkan gitu. Tapi ini pastikan ini posisi akhirnya seperti ini. Berarti posisi patinya dimiringkan atau mayitnya dimiringkan di dalam peti? Kalau bisa lurus, misalkan dia pakai forklift atau pakai apa, lurus nggak apa-apa. Tapi yang dipastikan posisi akhirnya seperti ini, menghadap kiblat dan miring. Karena itu yang secara syar'inya seperti itu. Berarti di dalam peti juga kalau bisa dipastikan miring. Iya. Nah, imam sini udah memiringkan nanti. Mungkin masukin ke setelah dikafani, kafannya tetap dibuka nanti itu. Oh, oke. Dibuka, atau dimiringkin ke kepalanya ke. Ya, Jadi, itu ada juga. tapi di peti nggak boleh dibuka lagi. Oh, iya. Nanti mereka sudah siap dimiringkan di waktu kita memasukkan ke dalam peti. Kita atau imam telah jadi nanti karena bukan dengan tanah, tadi kain-kain yang berlebih itu, kain kafan berlebih itu digulung-gulung ada itu untuk menyangga kepala supaya miring. Ya tadi Pak Zinur menyebutkan membuka ikatan. Ya. Jadi ketika kafan kan sudah selesai, sudah dimandikan, kain kafan itu diikat. Biasanya ada ganjil 3, 5, 7, 9, bebas mana ya, yang penting ganjil. Ketika mau dimasukkan, kalau di Indonesia tanpa peti itu ikatan kafan dibuka di dalam. Tapi karena kita pakai peti di Finland itu dibuka sebelum masuk, itu lebih ke teknis. Yang pasti posisi akhirnya ikatan itunya dibuka. Karena Rasul ketika memakamkan putranya Ibrahim itu membuka ikatan. Begitu juga Ali bin Abi Thalib ketika memakamkan Rasul dibuka ikatannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Diganjil juga cuma nggak pakai tanah karena kita di sini nggak ada tanah. Jadi nggak perlu memasukkan tanah ke dalam. Nggak, yang penting posisi akhirnya menghadap kiblat dan miringkan.
perhatikan larangan dalam kuburan karena kita tinggal di, mohon maaf, mayoritas Kristen di sini ya. Yang kita perlu perhatikan jangan sampai kalau dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan diduduki. Ini juga termasuk adab. Diduduki. Jadi nggak ini juga adab. Ketika datang, assalamualaikum ya ahli kubur, itu adab. Nggak boleh diduduki, nggak boleh melewati, nggak boleh menginjak, di pinggirnya aja. Itu juga adabnya yang perlu kita perhatikan. Dan nggak boleh dikapur. Kapur ini semen kalau zaman sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya limestone, kalau bahasa kimianya kalsium karbonat, itu semen, campuran semen, itu kapur. Tidak boleh dikapur, nggak boleh semen. Batu boleh, Rasul dikasih batu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada batu tapi full batu ya, tanpa semen, full batu, dibelah batu boleh, tapi tanpa kapur. Makam tidak terlalu tinggi, yang pasti tidak lebih dari 1 jengkal. Kalau ini tanah, tidak lebih dari 1 jengkal atau rata, itu lebih baik. Oke, mungkin sampai situ aja. Nah ini biaya, kita sedikit cepat aja. Ini biaya yang tadi ditanyakan, kurang lebih dari biaya administrasi, memandikan jenazah, kafan, peti jenazah itu. Ini kisaran ya, tidak mutlak, boleh ambil gambar kalau. Tapi saya sudah upload ini ke website ini. Itu sekitar sekian, tapi ini tergantung daerah, tergantung apa saja paketnya yang diambil. Kalau petinya mahal, mungkin mahal sendiri. Kalau petinya murah. Ada yang mana yang harga sampai juta. Kalau dia mampu dan tidak berhutang, silakan. Tidak ini, tapi yang pasti tidak menyusahkan yang hidup, karena yang paling penting itu ini sebagai pengingat yang hidup, bukan menyusahkan yang hidup. Kalau yang hidup jadi berhutang juga, ini matinya di dalam lain. Tapi ya, yang paling mudah aja, paling mudah aja. Oke, kesimpulannya kita ikuti tuntunan syariat yang ada dasarnya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Hindari bid'ah dan kufarat atau ta'ayul. Kemudian kesederhanaan adalah kunci. Jangan mempersulit diri. Yang paling mudah, yang paling murah, dan yang paling cepat dilaksanakan. Selesai, kita lanjutkan hidup. Itu yang paling penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Mas Irfan. Wah ini bermanfaat sekali nih buat kita. Setelah ini, ada tambahan lagi sedikit mungkin Pak. Terima kasih Pak Ustadz Irfan. Rendah. Mungkin ini sifatnya hanya penambahan aja, dan sebenarnya banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi ya. Yang pasti yang beberapa hal secara garis besar yang kami catat juga. Pertama, pokoknya langkah prioritas segera ya, setelah ada berita di hari-hari pertama itu penting Bapak Ibu sekalian, seperti menghubungi polisi atau rumah sakit setempat, kemudian menghubungi keluarga atau perwakilan dari warga negara itu ya, baik itu di Finlandia maupun di Indonesia. Kami ada pengalaman di penugasan sebelumnya ya, sebelum di sini kan kami baru 1 bulan di sini. Waktu itu kami dikontak oleh polisi Kanada ya. Waktu itu karena ada 1 orang WNI yang meninggal, tetapi tidak ada keluarga di Kanada. Kemudian mengontak kami karena di rumahnya WNI tersebut terlihat ada foto-foto bertemu atau kumpul-kumpul di KBRI gitu ya. Karena WNI ya pasti dan aktif di KBRI juga. Tapi meninggalnya mungkin mendadak. Nah kami karena ada konsep next of kin gitu ya, harus diketemukan next of kin yang tidak diketahui oleh polisi ketika itu, karena tidak ada orang lain. Jadi menghubungi kami sampai kami mencoba menghubungi keluarga di Indonesia. Jadi itu sangat penting. Kemudian yang pasti sertifikat kematian dan sertifikat itu sangat perlu. Saya kira itu di seluruh negara. Kemudian yang dilakukan KBRI,
kita memberikan surat keterangan ya, terutama jika akan jenazah dikirimkan ke Indonesia. Kemudian ternyata kami menelusuri di tempat kami itu juga menemukan beberapa daftar rumah duka ya di sini. Di Finlandia misalnya ada organisasi layanan pemakaman Muslim, di Finlandia ada Rabita ya, Rabita betul ya, Suomen Islamilainen Yuduskunta ya, Islamic Community Rabita. Kalau ini boleh dilihat rabita.fi. Kemudian kami Masjid Rabita ya. Kami telusuri juga ada namanya ikram.fi, Ikram Charity Helsinki Finlandia. Kemudian Armas Board and Co. Armas ya, itu juga yang membantu kita kaum muslim yang ada di sini. Nah, kemudian pokoknya kalau kami yang pasti di KBRI tentunya di berbagai negara beda-beda gitu ya. Tapi saya yakin pada prinsipnya sama. Tadi Pak Jinul sampaikan ada yang memang vendor jasa untuk membantu jenazah, dan saya kira kebetulan kita di negara-negara Nordik ya, 4 negara, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark itu kami ada grupnya, kita sering sharing, dan teman-teman dari keempat negara ini sharing berbagai praktek di negaranya. Saya kira sebulan yang lalu ada saudara kita yang meninggal di Swedia. Saya lihat itu ada mungkin kurang lebih sama, tapi mungkin sedikit berbeda karena ada aturan hukum. Yang pasti kita KBRI akan support, akan bantu dukung sampai apapun yang perlu dilakukan ya. Sekitar bulan kemarin saya kira kita dapat informasi ada orang Indonesia, disebutnya orang Indonesia ya, waktu itu kami belum klarifikasi, kemudian kami dikontak oleh keluarganya di Indonesia. Ternyata nama tersebut sudah bukan WNI lagi gitu ya, tapi pada saat itu kita sudah mempersiapkan jika kalau kita ini ya akan membantu sampai ke misalnya ada pertimbangan untuk mengembalikan jenazah ke Indonesia. Nah, kemudian kami mengontak otoritas bandara, airlines melalui rekan-rekan kita, dan kami mendapat beberapa keterangan yang mungkin boleh saya share di sini, terutama jika dipertimbangkan untuk dikirimkan jenazah ke Indonesia. Pertama, kalau itu satu coffin ya, deceased, weight-nya 160 kg, coffin dimensions tingginya 52 cm, lebar 85 cm, dan panjang 219 cm. Dari transportasi dari Helsinki sampai CGK Soekarno-Hatta Cengkareng, itu dibutuhkan biaya sebesar 8.300 euro menggunakan airline Turkish ya. Itu langsung ya Pak? Langsung. Kemudian tadi betul sekali yang disampaikan Pak Ustadz Irfan dan Pak Haji Nur, banyak sekali ada opsi untuk kremasi di sini ya, banyak sekali, sehingga kita dapat quotation juga untuk kremasi. Nah, kalau kremasi ini transportasi Helsinki CGK juga airport, excess kilogram 20 itu sebanyak 3.800 euro untuk abu ya 3.800. Excess kilogramnya kalau lebih dari tadi dimensi tersebut dan beratnya, itu excess kilogramnya 20 euro per kilogram melalui Istanbul ya.
Harga termasuk saya ikut jadi Sales. harga termasuk terminal fees, way bills, reception di Helsinki Vantaa on weekdays from 8 AM to 4 PM, export custom clearance, free air transport to Sigika Airport, coffin, formalizing, dan lain sebagainya. Jadi memang itu sudah all in. Itu aja mungkin tambahannya, ini informasinya bukan dari sisi syariah. Terima kasih. Ini nanti informasinya bisa kita iya nanti maksudnya biar dijadikan satu kalau memang mau yang dikirimkan oke. Baik, mungkin alhamdulillah sudah komplit ya kayaknya pembahasan kita hari ini. Kalau memang masih ada lagi bisa mungkin tanya langsung atau ya nanti kita buka lagi mungkin sesi-sesi berikutnya atau ya mungkin bisa tanya ke Mas Kenny atau Mas Irfan untuk tanya ke pengurus ini kira-kira bagaimana untuk menindaklanjuti ya kalau memang terjadi sesuatu mungkin dengan kita atau dengan keluarga kita. Baik, setelah ini katanya ada kuis atau gimana? Masih ada waktu nggak ya Mas? Sebentar lagi, azannya berapa ya? Nggak tahu. Asar 16 berapa ya? 16.08, sebentar lagi 2 menit. Lebih 3 menit. Ya udah nggak apa-apa. Terakhir, Mungkin kuis gimana? atau gimana? Mungkin terakhir lah sebelum sholat ada kuis. Hadiahnya apa tuh Mas? Mungkin bisa langsung ke Mas ini. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memandu kuis yang sudah dibuat oleh dari ini. Pertama mungkin bisa dibuka pakai laptop atau handphonenya. Kahoot.it. Ayo Mas Faiz. Kahoot.it. Ayo ikutan kuisnya. Kahoot.it. Nanti akan terbuka seperti ini. Dah. Untuk pinnya bisa dimasukkan 68255307. Peraturannya semua boleh ikut kecuali yang membuat kuis. Saya yang membacakan. Kemudian yang membuat Kahoot-nya. Untuk hadiahnya nanti untuk 10 orang beruntung akan dapat Turkish Airlines dari Mbak Ame. Untuk juara 1 nanti ada es pisang hijau dan jajanan pasar. Juara 2 ada es tape ketan dan 2 jajanan pasar. Juara 3 ada es tape ketan dan 1 jajanan pasar. Untuk juara 4 dan 5 ada es tape ketan dan jajanan pasar. Untuk dari 6 sampai 10 ada 1 jajanan pasar. Udah? Ready? Apa ada yang mau daftar lagi nih? Mami nomor berapa? Tidak bisa lah. Enggak, Kahoot dan kita aja Mas, nanti masukin pinnya. Ayo. Ready. Ayo nanti
yang deretan sih. Ayo, udah semua. Lihat slide profile-nya. Udah ya, kita mulai ya. Belum? Ada semangat. Ada door prize. Udah? Juara 1 tiket umroh PP. Bami gimana? Ada sponsornya? Satu tiket PP. Paket umroh. Udah? Ready ya? Belum? Dah. Dah. Kita mulai ya? Ya. Tuh, hilang nih. Ada dong. 1, 2, 3. Judulnya masih ada pertanyaan. Yo, siap. 3, 2, 1, mulai. Enggak ke ini. Siapa yang paling memandikan jenazah? Ayo cepet-cepetan. Siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Pertama, tetangga terdekat, imam masjid, siapa saja yang hadir, keluarga terdekat sesuai jenis kelamin. Bisa nih. Lanjut. Lanjut. Yang paling cepat dan yang paling benar. Berikutnya. Ya, berikutnya. Next. Ini maksudnya yang paling cepat. Ya. Apa hukum memandikan jenazah muslim? Wajib fardu kifayah, sunnah, tidak perlu, atau wajib fardu ain? Sudah ya? Dah. Next. Next. Soal nomor 3. Kalau ada ayam jantan bertelur di atap rumah, telurnya jatuh kemana? Ke kiri, ke bawah, tidak ada, ke kanan. Semua kejebak, jatuhnya kemana? Tidak ada, karena ayam jantan. Ayam jantan. Ada ayam jantan yang bertelur. Soal nomor 4. Finlandia termasuk negara Nordik bersama dengan Polandia, Jerman, Austria, Hungaria, Spanyol, Italia, Prancis, Rusia, Ukraina, Belarus, Latvia. Cepet banget. Oh, di semua. Oke. Next. Banyak banget pertanyaannya. Ada 100. Waduh, kayak ini sih. Sampai malam nih sih. Finlandia terkenal dengan julukan Land of Fire and Ice, Land of the Rising Sun, Land of a Thousand Lakes, Land of the Free. Oh. Siapa yang jawab masih ada? Kirain soalnya soal tadi jenazah. Next. Iya nggak ada yang lambat. Berapa minimal jumlah kain kafan untuk laki-laki? 5 lembar, 3 lembar, 1 lembar, 2 lembar. 1 lembar dari Berikut. Oh, udah 18. Jawabannya 3 lembar. Wih, Bimo mantap banget ini. Nomor 7. Berapa takbir dalam sholat jenazah menurut Jumhur ulama? ulama. Cepat. Berikut. 4.
Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Ayo, jawabannya adalah sama. Dimakan Batman ini mah. Nomor 9. Di bawah ini adalah toko yang menyediakan makanan halal di Helsinki kecuali ya, itu jawabannya. Benar semua. Just kaupa. Ya, nomor 10. Arah jenazah saat dikuburkan harus bagaimana? Menghadap kiblat, terserah tanah pekuburan, utara selatan, kepala ke barat, kaki ke timur. Ada kuburan. 11. Di bawah ini adalah masjid di Helsinki kecuali itu udah jelas banget jawabannya yang mana. Hidayah. Salah. Lepas marah ke Helsinki ya? Marah itu udah jelas banget Pasila. Mungkin ini. Umat Moskwe. Yang pertanyaannya salah ini. Ayo, yang buat soal. Berikutnya. Tunggu, itu tadi yang lepas parah kan bukan, Pak. Bukan Expo, itu Expo. Sebentar, saya cek contekan dulu. Monkey. Nggak ada penjelasannya di sini. Gak boleh protes, nggak ada penjelasan. Apa doa yang disunahkan saat jenazah dimasukkan ke liang lahat? Koneksinya? Iya, benar. Tergantung koneksi ini. Lanjut. Di manakah ibu kota Finlandia sebelum berpindah ke Helsinki? Jakarta. Yes. Ada yang salah. Ada yang salah. Turku. Satu. Kere. Oh iya. Apa kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah seorang muslim? Mas besok ambil tiketnya. Mbak Ami siapin ya defreshnya. Terakhir, apa sunnah yang dilakukan setelah jenazah dimandikan? Diberi parfum dan kafani, dipakaikan baju terakhir, langsung dikubur tanpa dikafan, diselimuti dengan selimut rumah. Yang paling diberi parfum dan dikafani. Dan selesai, kita lihat. ada musiknya, biasanya ada musiknya loh. Dua hantu, satu prima. Gak sia-sia jadi moderator. Yang keempat Sandi, kelima Bowo. Yang
pendatang baru. Keempat, kelima nggak ada. Tapi dapat pisang hijau. Dapat pisang hijau. Ini 10 ada semua. Oh iya makanya. 10 besarnya gimana? Butuh ini nggak? Limpahan pisang hijau kan? Iya. Mas Lima bukan udah bosan ya? Sama juga bosan. Lihat laporan lengkap. Lihat laporan. Nggak ada. Ini dia kan cantik, makanya dia tanya.